Pelajarannya ini teman-teman, jadi kalau kita ingin fokus ternak itu harus open. Jadi saat kasih makan itu jangan hanya kasih makan terus pergi, jangan. Itu sangat berbahaya, sangat berisiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hilwaya Farm Official yang kami hormati. Jumpa lagi dengan kami Hilwaya Farm dari Tulungagung Selatan. Oke, teman-teman, sore ini kita cerita-cerita aja ya. Pengalaman yang tidak menyenangkan, masa yang selalu menyenangkan ya. Kami coba curhat. Curhat dari pengalaman tidak menyenangkan yang baru kita alami. Jadi teman-teman, kami ingatkan lagi yang belum subscribe atau like atau komen, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Tombol lonceng sebelah kanan itu silahkan diklik, nah, supaya selalu mendapat pemberitahuan ketika ada video-video baru. Oke, terima kasih teman-teman sebelumnya yang setia menonton Hilwaya Farm Official. Semoga kita sama-sama belajar dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, tentang pengalaman kami yang tidak mengenakan dalam beternak ini, baru saja kami mengalami beberapa kematian teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu kita membeli domba secara online, ya ternyata yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di postingan gitu. Ya beberapa memang seperti itu kalau online teman-teman. Jadi usahakan kalau beli itu baiknya datang ke tempat penjualnya, itu yang paling aman. Nah, masalahnya adalah domba-domba yang datang itu bobotnya tidak sesuai. Sekitar katanya 22 kilo, sekitar 22 kilo, 18 sampai 22 kilo, ternyata yang datang hanya 12 sampai 15 kilo. Jadi separuhnya itu, dan kondisinya pun sangat memprihatinkan gitu. Kondisinya kurus-kurus dan sebagian sakit. Kebetulan kami juga sedang ada pekerjaan yang lain. Jadi ini memang ternak domba ini kan sampingan ya, sampingan di kami. Ada pekerjaan utama di kami. Nah, saat pekerjaan utama itu butuh waktu yang sangat menyita, akhirnya perhatian ke peliharaan kami ini agak berkurang lah. Kebetulan juga ABK kami yang jumlahnya itu cuma satu itu sakit teman-teman. Jadi ya otomatis kurang kopen dombanya. Ini sebagian domba-domba yang terkena sakit itu, ini sudah lumayan membaik. Nah, ini mengalami diare teman-teman. Jadi kita karantina yang ini yang sudah sehat. Ini yang sudah sehat. Ini yang masih sakit. Ini ada berapa ekor? 1, 2, 3, 7 ekor. Ini alhamdulillah sudah mau makan. Kemarin ada yang tidak mau makan, bahwa ada yang mati kemarin teman-teman. Ada yang 2 ekor itu mati karena terlalu lemas, dehidrasi. Ini kayaknya terkena patogen. Sakitnya itu diare yang kronis. Mungkin ya bisa jadi itu adalah koksidiosis ya. Itu salah satu penyakit pada yang sering menimpa domba atau kambing itu gangguan pencernaan yang menyebabkan penurunan berat badan sangat cepat, juga penurunan daya tahan tubuh.
Nah ini kalau kita lihat fesesnya, nah itu sudah normal yang ini. Nah itu ada yang barusan buang air besar, fesesnya sudah normal. Itu nanti kita pindahkan ke kandang yang sebelah kanan. Nah pelajarannya ini teman-teman, jadi kalau kita ingin fokus ternak itu harus open. Jadi saat kasih makan itu jangan hanya kasih makan terus pergi, jangan. Itu sangat berbahaya, sangat berisiko. Setelah kita kasih makan tiap hari pagi dan sore, harusnya itu kita lihat, kita cek, kita tungguin ada yang makan, ada yang tidak makan atau makan semua gitu. Ada yang barangkali yang makan itu makannya sedikit atau banyak. Nah itu ini perlu diteliti, ditunggoni, karena itu sangat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya ternak kita. Nah, seperti ini pengalaman kita kemarin. Mungkin ABK kami hanya melihat diare biasa kan, karena domba baru datang, diare karena perubahan pakan. Mungkin di sana kemarin pakanannya hijauan rumput langsung, di sini pakai silase atau fermentasi. Mungkin anggapannya seperti itu. Istilah Jawanya itu ngenteng nih. Padahal itu bisa jadi diarenya itu karena virus atau mungkin karena bakteri-bakteri lain. Kalau itu harus diobati dengan antibiotik. Makanya kemarin cuma dianggap sakit biasa, diare biasa, ternyata mematikan. 2 hari mati 2 ekor. Sempat itu kita panggil dokter, kemudian diinfus, tapi ternyata tidak kuat, tetap mati teman-teman. Nah, itu makanya kalau ada yang sakit, ternak ada yang sakit harus segera ditangani. Meskipun sakitnya itu sepele, misalkan sakit mata atau ping itu ya cepat diobati. Terus misalkan kena orf, kena gudiken, ya langsung diobati. Ketika tahu langsung diobati. Bagi teman-teman yang penggemukan, apalagi kalau penggemukan harus segera itu. Kalau sakit ya segera diobati. Jangan sampai menunggu besok. Itu ini kalau dilihat alhamdulillah banyak, semuanya sudah mau makan. Itu kemarin kalau yang lemes itu memang tidak mau makan sama sekali teman-teman. Jadi memang perlu sudah diobati, tapi mengobati ketika penyakitnya itu sudah kronis, terus secara medis diagnosanya itu sangat buruk, itu percuma. Ya akhirnya obatnya pisaulisin hack gitu untuk makan teman-teman nanti. Nah, ini masih ada 1 ekor itu yang belum seberapa mau. Itu tadi sudah diobati antibiotik oleh teman-teman. Kebetulan ini ada bantuan mahasiswa yang magang, jadi bisa ada bantuan untuk mengurusi ini. Kami kemarin pas ABK sakit, terus pekerjaan kami juga menumpuk, pulangnya berangkat pagi, pulang sore terus, sehingga nggak sempat ngecek kandang. Ternyata efeknya lumayan besar, mati 2 ekor. Mati 2 ekor teman-teman. Bukan masalah gimana, kayak ada penyesalan itu ketika kita tidak bisa ngopeni secara maksimal, padahal hewan ini sudah dititipkan ke kita oleh Tuhan. Tanggung jawabnya itu kayak gimana itu. Bukan masalah segi finansialnya saja. Ya dari segi finansial memang merugikan, tapi lebih dari itu. Rasa tanggung jawabnya itu kayak sakit kok nggak diobati gitu. Kecuali kalau sakit terus kita sudah obati maksimal, ternyata akhirnya mati, ya itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau sakit terus terjadi pembiaran, itu yang agak menyesakkan di hati itu ya. Jadi saran kami bagi teman-teman, apalagi yang bercita-cita punya ternak banyak, jangan sekali-kali ngenteng nih atau apa. Ngenteng nih itu menyepelekan
ternak kita yang sakit, meskipun sakitnya itu sakit yang menurut kita sepele, harus segera ditangani, supaya ya cepat sembuh, terus tidak berakhir dengan pisau lisin. Kita nanti selanjutnya akan lebih berhati-hati. Ini kandangnya, akhirnya tadi kandangnya yang sebelah sana itu kita pel semua, terus kita pel menggunakan Baiklin tadi, terus ditaburi obat untuk penghilang bakteri-bakteri dan virusnya. Itu putih-putih itu obat itu teman-teman, supaya nanti kalau digunakan kembali itu tidak menjangkiti ternak yang baru. Nah, ini tempat karantina. Jadi salah satu poin penting dari beternak itu adalah open. Kita perhatian terhadap ternak kita. Diopeni yang baik, nanti insya Allah hasilnya juga baik. Gitu. Ini insya Allah kalau sudah mau makan itu ada perkembangan. Kemarin yang mati itu memang tidak mau makan sama sekali, bahkan sudah ambruk karena dehidrasi, diare terus dehidrasi. Tentang penyakit kemungkinan penyakit koksidiosis, coba itu harusnya dilabkan, fesesnya diambil kemudian dilabkan, tapi di sini jauh, menunggu hasil labnya itu juga lama teman-teman. Ya, itu barangkali kapan-kapan kita manggil dokter hewan untuk membahas tentang itu, penyakit diare koksidiosis. Itu disebabkan oleh bakteri Amelia kalau nggak salah ya, karena kami pernah baca itu seperti itu. Selanjutnya semoga ternak teman-teman semua tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Ini sebagai bukan pengalaman ya, tapi cambuk bagi kami supaya kedepannya lebih open, lebih perhatian terhadap hewan-hewan yang diamanahkan kepada kami. Itu semangat terus teman-teman. Ini jadi pembelajaran berharga buat kami. Semoga jenengan dengan melihat video ini tidak mengalami hal yang sama, karena tujuan kami berbagi adalah supaya diantaranya adalah kegagalan-kegagalan kami itu tidak dialami oleh teman-teman semua. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Hiwaya Farm.